Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami akan membahas tentang teknik evaluasi pembelajaran PAUD. Saya Dita Fitria Ginarzi sebagai anggota, dan ada anggota kelompok saya. Yang pertama, Anisha Syahrani, Desta Anjani, Natasha Zara Zetira, dan Haifa Gina Alfiah. Pembahasan pertama yaitu latar belakang akan disampaikan oleh Desta Anjani. Kepada Desta Anjani, saya persilahkan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 menyatakan bahwa evaluasi pembelajaran mencakup evaluasi proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik untuk menilai keterlaksanaan rencana pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran ini dilaksanakan oleh pendidik dengan membandingkan antara rencana dan hasil pembelajaran. Dalam pembelajaran anak usia dini, guru dapat mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah dilaksanakan berhasil, atau penggunaan media yang kurang tepat, kurang menarik, atau penggunaan metode yang kurang tepat. Evaluasi ini dilakukan guna memperbaiki proses pembelajaran di keesokan hari agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal, serta untuk mengetahui sejauh mana pencapaian perkembangan dan hasil belajar anak dalam proses pembelajaran. Materi kedua yaitu definisi evaluasi akan disampaikan oleh Haifa Gina Alfiah. Kepada Haifa Gina Alfiah, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas pengertian evaluasi. Evaluasi adalah proses menentukan nilai-nilai suatu hal atau objek yang berdasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan-tujuan tertentu. Adapun menurut Rakajoni pada tahun 1975, evaluasi adalah proses untuk mempertimbangkan suatu barang, hal, atau gejala dengan mempertimbangkan beragam faktor yang kemudian value judgment. Terima kasih. Selanjutnya, definisi pembelajaran dan definisi evaluasi pembelajaran akan disampaikan oleh Anisha Syahrani. Kepada Anisha Syahrani, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sekarang saya akan menyampaikan materi tentang pengertian pembelajaran dan juga pengertian dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada pengertian pembelajaran yang dikemukakan oleh Sudirman dan kawan-kawan tahun 1986. Mereka menyatakan bahwa pembelajaran adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi kepada setiap orang dan berlangsung selama seumur hidupnya, sejak ia mulai dari bayi hingga ke liang lahat. Artinya, pembelajaran adalah proses yang terjadi kepada setiap manusia seumur hidupnya. Lalu ada juga pengertian pembelajaran dari pribadi tahun 2009. Beliau menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan aktivitas belajar dalam setiap individu. Lalu ada definisi atau pengertian dari evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian dari tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan atau ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu definisi PAUD akan disampaikan oleh saya sendiri. Definisi PAUD, pada hakikatnya, pendidikan anak usia dini ini merupakan suatu pendidikan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh atau menekankan pada pengembangan seluruh aspek kepribadian anak. Dan pendidikan anak usia dini ini merupakan suatu tahapan terpenting bagi perkembangan anak, yang di dalamnya ini tidak hanya mengenalkan anak pada aktivitas fisik, teman sebaya, dan ada juga beberapa manfaat lainnya. Masa ini merupakan masa yang sangat penting, di mana seorang anak mampu mengembangkan kecerdasannya sampai 80%, serta sisanya akan dilanjutkan pada masa selanjutnya. Terima kasih. Dan yang terakhir, teknik evaluasi pembelajaran PAUD akan disampaikan oleh Natasha Zara Zetira. Kepada Natasha Zara Zetira, saya persilahkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan teknik evaluasi PAUD. Nah, orang tua pendidik yang mengetahui hasil dari evaluasi akan melakukan tindakan yang diperlukan oleh anaknya atau peserta didik. Nah, di sini ada pun cara dan model dalam penilaian anak usia dini yang meliputi pertama, observasi.
Observasi merupakan sebuah teknik untuk mendapatkan sebuah informasi. Nah, selain itu, observasi merupakan suatu pengamatan yang dilakukan seseorang secara langsung. Jadi, peserta didik terjun secara langsung dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua, ada catatan anekdot. Nah, catatan anekdot ini lebih berpaut pada sikap maupun perilaku yang terjadi atas peristiwa yang dilalui oleh seorang anak tersebut. Nah, yang ketiga ada percakapan. Nah, percakapan ini adalah suatu cara untuk menghasilkan suatu informasi dengan bertatap muka secara langsung. Nah, cara ini digunakan agar peserta didik mempunyai rasa takut terhadap pertanyaan yang diajukan oleh seorang pendidik. Yang keempat, ada penugasan. Nah, evaluasi ini sudah sering digunakan dalam proses pembelajaran. Tetapi, seorang pendidik tidak boleh membebankan tugas terlalu banyak terhadap peserta didik. Nah, dan yang terakhir ada hasil karya. Hasil karya merupakan karya yang dihasilkan oleh peserta didik untuk menjadi acuan penilaian oleh pendidik. Nah, contoh hasil karya di sini ada gambar, mewarnai, dan yang lain-lain. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.